lagi bersama saya Daniel di TV Tanah Marapu. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atau memanajemen hotspot dengan membuat limit user, dan kita akan membuat penggunaan user itu berapa teman-teman. Dan tutorial ini juga bisa kita gunakan dalam pembuatan hotspot itu sendiri teman-teman. Nah, berikut kita akan melihat topologi yang kita pakai seperti ini. Hampir sama dengan tutorial sebelumnya, di mana langkah yang ini, langkah dari ISP sampai di sini mungkin pembuatan ETH5 kita akan lewati teman-teman, dan ini bisa kita pelajari dimana untuk pengenalan topologi teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Ini adalah internet yang disediakan oleh ISP, nanti akan masuk di router utamanya kita, dan dari router utama kita akan setting juga DHCP untuk ke switch, dan dari switch ini diteruskan ke router kita teman-teman. Router kita di ETH1, dan di sini di ETH1 itu akan kita buat DHCP client teman-teman. Dan kita akan buat juga nanti di router ini, kita akan fokuskan di router yang ini teman-teman, dimana kita akan pakai ETH5 yang ini untuk port konfigurasi, yang mana kita juga akan buat ETH2 dengan IP seperti ini teman-teman. Dan ini kita akan lewati sepertinya teman-teman. Kita akan fokus di WLAN ini teman-teman. Kita akan buat IP untuk WLAN dengan IP yang sudah ditaruh di sini, yaitu 192.168.20.2 teman-teman. Dan kita akan konfigurasi buat user siswa dan buat user guru teman-teman. Untuk limitnya itu adalah 512K, dan ini juga ada 512K. Untuk kemampuan pengguna atau yang bisa gunakan setiap user ini adalah 2 perangkat teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk untuk konfigurasi teman-teman. Ya, kita buka Winbox teman-teman. Kita pastikan dulu Ether1 sudah di DHCP teman-teman. Ini tanda bahwa Ether1 sudah di DHCP. Kita dapat IP 192.168.80.247 teman-teman. Ini Ether1. Nah, langkah berikutnya kita akan buat dulu wireless. Kita hidupkan wireless ini, kita aktifkan, lalu kita buat settingan dasarnya. Untuk si wireless ini kita bisa kasih nama WLAN 1 boleh, mau ganti juga boleh. Untuk di sini saya karena tidak ada ketentuan diganti atau tidak, jadi saya biarkan saja. Kemudian kita ganti modenya menjadi AP Bridge teman-teman. Kemudian bandnya kita taruh yang BGN ini supaya meliputi semua yang disediakan itu teman-teman. Kemudian kita bisa ganti nama, kalau mau namanya diganti boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Di sini saya taruh jadi Mikrotik coba ini. Kemudian untuk profilnya, security profilnya di sini kebetulan ada profil 1, mau pakai atau tidak, atau kita bisa buat baru di sini. Contoh kita buat cara buatnya teman-teman, kita bisa tanda tambah di sini, kita klik, lalu namanya profil 1, kemudian modenya kita pilih dynamic case, kita bisa centang kedua ini teman-teman, lalu kita berikan password sesuai keinginan kita teman-teman. Ini kita contohkan, ini adalah angka 1 sampai 8. Kemudian kita buat juga di bawah sini angka
buka 1 sampai 8, kemudian kita apply, baru kita oke, teman-teman. Kita kembali di wireless interface, kita klik 2 kali, lalu tadi di sini yang security profile kita pilih kembali profil 1, kita apply, baru kita oke, teman-teman. Nah, di sini untuk penyetingan WLAN-nya mungkin sudah bisa dilihat, teman-teman ya. WLAN-nya sudah ada. Ini Mikrotik coba sudah ada, tapi belum bisa koneksi internet. Jadi kita harus buat dulu IP untuk si WLAN. Kita buat IP untuk WLAN, kita pilih interface-nya WLAN 1, taruh IP sesuai dengan topologi, teman-teman. Untuk WLAN ini sendiri IP-nya adalah 192.168.20.2, teman-teman. Kita masuk untuk address list, kita tambahkan di sini tadi, yang ini kita taruh 192.168.20.2/24. Kita apply dan kita oke. Nah, berikut kita konfigurasi WLAN sudah. Nah, karena tadi topiknya adalah hotspot, jadi kita akan memanage hotspotnya, teman-teman. Ya, kita tentu harus buat dulu hotspot. Namun sebelum buat hotspot, teman-teman, kita harus buat dulu DNS. Jadi di sini kita akan buat DNS 8.8.8, kemudian kita tambah lagi 8.8.8.4.4 ya. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Yang artinya bahwa kemana saja dia bisa melalui DNS itu, teman-teman. Nah, setelah kita buat DNS, kita masuk di hotspot, teman-teman. Kita klik hotspot ini, lalu kita masuk di paling pertama di servers ini, teman-teman. Kita pilih hotspot setup dan kita pilih interface yang mau kita gunakan hotspot. Kalau kita settingnya di Ethernet, ya kita tinggal pilih Ethernet. Ethernet berapa, contoh Ethernet 1, 2, 3 begitu. Tapi karena tadi kita pakai WLAN dan di topologi menggunakan WLAN, jadi kita pilih WLAN 1, teman-teman. Kita next dan next lagi, teman-teman. Dan ini dia range IP yang kita bagikan, teman-teman. Ada dari 20.3 sampai dengan 20.254. Kita mau 10 saja, teman-teman. Jadi kita taruh 13 di sini. Contoh. Kita next dan yang ini select sertifikatnya kita pilih non saja. Ini juga kita next, dan DNS yang kita setting tadi sudah ada dan kita next. Untuk namanya di sini bebas karena tidak ada ketentuan, jadi saya pakai DNS name-nya dna.id. Kemudian untuk passwordnya di sini kita pilih admin dan passwordnya ini 12345, contoh ya. Boleh berbeda, tapi karena tidak ada ketentuan tadi, jadi saya memilih password yang sederhana seperti ini. Pilih next dan ini sudah berhasil kita buat, teman-teman. Untuk hotspot 1, interface-nya WLAN, address pool-nya ini pool min 6, kemudian profilnya adalah 1. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Kita klik hotspot 1 ini, teman-teman. Kita baca. Ini sudah sesuai, namanya sudah sesuai, profilnya adalah HS Prof 1 karena belum ada settingan. Kita lihat di sini, teman-teman, hotspot profile ini. Login, kita pilih di login ya. Kita manage dia dulu. Kita pergi ke login. Nah, ini, teman-teman, kita hilangkan cookiesnya dia nih, atau cookiesnya dia.
Ini supaya kalau ada yang login, dia harus masuk dulu di login yang kita buat teman-teman. Supaya apa? Supaya dia tidak langsung gitu, atau tadi dia sudah login kemudian ketika mau masuk lagi karena masih tersimpan dia login. Nah, kita takutnya kalau si pengguna bukan pengguna yang asli, kemudian tadi sempat di loginkan ke HP yang lain atau ke laptop orang lain, kemudian karena tersimpan di cookies, maka dia bisa login dengan sendirinya teman-teman. Dia tersimpan maksudnya. Jadi kita hilangkan ini, cukup satu ini saja yang kita centang teman-teman. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian tadi diinstruksikan bahwa ada 2 user, yaitu di sini kita tambahkan dia teman-teman di user. Kemudian kita tambah di sini. Tadi kita diminta namanya apa usernya. Kita diminta untuk kasih nama user siswa dengan password, tidak disuruh, tapi kita coba buat 1 sampai 5. Kemudian kita diminta untuk limit teman-teman. Jadi kalau limit kita tinggal pilih di sini center. Kita mau limit satu-satu atau limit semua begitu. Kita dulu yang kita fokuskan, kita buat dulu usernya, ada siswa, passwordnya 1 sampai 5. Kemudian ada user namanya guru, passwordnya 1 sampai 5 juga. Kita apply, kemudian kita oke. Kita buat user profile teman-teman. Nah, di sini dia ada yang default atau kita bisa tambahkan. Kita taruh 1, yang ini kita tidak usah ganti saja teman-teman. Kemudian untuk share user, tadi kita diminta untuk share usernya 2. Kemudian rate limitnya itu antara RX dan TX itu 512K per 512K. Nah, ini kita bisa langsung apply. Kemudian kita oke teman-teman. Ini ya, uprof 1. Nah, kita kembali di user, kita pilih siswa. Kemudian di sini servers kita pilih yang all saja. Profile ini uprof 1. Kemudian apply, oke. Kemudian guru lagi, kita pilih di profile prof 1, apply, oke. Nah, kita kalau sudah seperti ini, kita buktikan di sini ya. Kita tadi ada mikrotik, coba kita tes koneksi, apakah dia arahkan kita ke hotspot atau bagaimana nih. Jadi kita akan diminta password sini, kita masukkan passwordnya teman-teman. Jadi kita next. Apakah dia langsung arahkan? Karena tadi kita sempat buat password di mikrotik, jadi sepertinya keamanan ini berlapis. Jadi pertama kita login dulu di WLAN, kemudian baru masuk di hotspot ini teman-teman. Kalau kita tidak mau gunakan pengaman yang pertama tadi itu, kita bisa langsung di hotspot teman-teman tanpa buat user profile di WiFi tadi itu teman-teman. Nah, di sini tadi kita bisa gunakan yang siswa terlebih dulu ya, siswa. Kemudian passwordnya 1 sampai 5. Kemudian ini ya teman-teman, ini tadi kita buat DNS name-nya dna.id, jadi kita sudah login di dna.id. Kemudian kita connect. Nah, di sini kita bisa simpan atau tidak ya, tapi terusan. Oke, kita coba lihat di sini teman-teman. Kita coba putar, apakah sudah bisa atau tidak. Ya, ini sudah oke, ini sudah bisa teman-teman. Ini kita sudah bisa nonton tadi, dan ini kita pastikan di sini bahwa kita terkoneksi di mikrotik coba tadi ya teman-teman. Nah,
kita kembali ke Winbox. Kita bisa lihat juga di sini yang aktif teman-teman. Ini yang aktif. Jadi yang aktif itu username siswa, rate limitnya ini ada di sini, RX-nya jalan, TX-nya juga jalan teman-teman. Nah, untuk pembuatan atau manajemen hotspotnya seperti itu saja settingannya teman-teman. Jadi tadi kita buat yang pertama itu kita setting atau kita aktifkan WLAN-nya dulu, WLAN 1. Ini ada opsi bisa kita buat profilnya, security profilnya atau tidak teman-teman, atau tidak buat. Apakah aman atau tidak? Ya, untuk kategori ini masih tetap aman karena kita akan setting yang namanya hotspot. Nah, jadi tadi kita juga buat yang namanya hotspot. Nah, kalau seandainya teman-teman bilang repot kalau kita sudah setting WLAN dengan security profile-nya sudah ada, kemudian hotspotnya juga disetting sepertinya double, ya boleh untuk security profile-nya ini dilewati saja langkah-langkahnya teman-teman. Kita langsung saja ke hotspot, setting hotspot, kemudian di settingan hotspot itu yang kita bisa buat usernya duluan, kemudian profilnya, kemudian baru kita buat yang namanya rate limitnya dia teman-teman, rate limit sama share-nya dia teman-teman, penggunanya dia berapa gitu teman-teman. Nah, untuk tutorial ini atau untuk langkah-langkah manajemen hotspot untuk kategori yang sederhana seperti ini teman-teman, dari kita limit user, limit pengguna, itu sampai di sini saja teman-teman. Untuk tutorial selanjutnya bisa teman-teman tambahkan di komentar kita mau buat apa, nanti saya tambahkan lagi teman-teman. Dan sekian untuk manajemen hotspot sederhana. Terima kasih.